Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya terkait dengan anjuran sholat istikharah, yang mana mimpi kali ini mengandung ilmu hakikat di dalam ilmu syariat. Istri saya bermimpi sedang berada di suatu tempat dan ada sekitar 2 atau 3 orang. Lalu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang wajahnya tidak jelas. Dan dia memberikan istri saya sebuah buku. Tapi orang tersebut tidak bicara apa-apa. Lalu istri saya mengambil buku itu, lalu dibukanya. Dan halaman yang dia buka tentang anjuran sholat istikharah. Dan di akhir kalimat itu tertulis, jika kamu melakukannya, kamu akan mendapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk, kamu boleh untuk tidak mengerjakannya lagi. Lalu istri saya terbangun. Apa takwil atau makna mimpi yang dialami istri saya? Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan adalah bagian dari syariat Islam. Karena banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang ilmu takwil mimpi dan mimpi itu sendiri. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan juga terdapat di kitab-kitabnya para wali Allah, yang mana dalil yang seringkali disiarkan oleh alim ulama kita bahwa mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Itu terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil yang lengkap bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Dan perlu diketahui juga, untuk mentakwilkan atau memaknai mimpi tidak bisa kita membaca dari buku tafsir mimpi, melainkan orang itu memang sudah dianjurkan oleh Allah untuk menceritakan mimpi, sudah ada tugas dari Allah untuk menceritakan mimpi, maka sudah pasti orang tersebut sudah diberi kemampuan oleh Allah di dalam mentakwilkan mimpi. Orang tersebut harus mengetahui ilmu syariat dan sudah masuk ke ranah hakikat. Jiwanya harus bersih, karena ilmu takwil mimpi itu adalah orang-orang yang tertentu saja, tidak semua orang bisa. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagian ilmu takwil mimpi, yang bisa Anda baca dalil tersebut di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Perlu diketahui saudaraku, ketika istri saya sebelum bermimpi tentang hal ini, istri saya itu mendengar perbincangan saya dengan seseorang di telepon. Di saat itu saya sedang memberikan pengajaran tentang ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah, yang salah satunya materinya saya sebutkan dari apa yang dianjurkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub di dalam kitab beliau, yaitu menganjurkan untuk melakukan sholat istikharah setiap malam setelah sholat maghrib. Tujuan beliau itu untuk mengajarkan seperti itu nanti jawaban dari yang dialami, jawaban dari mimpi yang dialami istri saya. Pada mimpi istri saya itu disebutkan, fokus pada kalimat terakhirnya, jika kamu melakukannya, kamu akan mendapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk, kamu boleh untuk tidak mengerjakannya lagi. Tujuan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub menganjurkan kepada salik yang menuju suluk untuk melaksanakan sholat istikharah setiap malam, itu untuk melatih hati supaya selalu terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu bergantung kepada Allah dalam segala lini kehidupannya, agar tidak sembrono di dalam mengambil keputusan, bukan atas persangkaan diri sendiri, tidak dengan hawa nafsu, melainkan
di hatinya harus terpaut akan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang bisa memberikan petunjuk yang terbaik ketika manusia itu ingin beramal. Walaupun amal tersebut adalah amal yang halal, bukan perbuatan yang berbau maksiat, tapi yang halal. Itu ada keharusan bagi makom khawasul khawas, karena Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membagi 3 macam orang yang berbuat di dalam hal kebaikan. Makom mukmin awam, dia harus melihat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan secara tekstual. Sedangkan orang yang khawas atau orang yang khusus berbuat amal itu selain melihat Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatannya itu melanggar syariat atau tidak, harus juga disertai adanya perintah di hati. Sedangkan orang yang duduk di makom khawasul khawas itu selain berbuat dengan adanya melihat syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga harus ada perintah di hati dan juga harus adanya ilmu Allah di dalam berbuat amalnya itu. Kalau misalkan 2 hal yang tadi itu tidak ada, maka tidak boleh berbuat, tidak boleh beramal, walaupun hal itu sesuatu yang dihalalkan agama. Seperti halnya yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan bantuan dari Allah melalui malaikat Jibril, menawarkan bantuan ketika beliau akan jeburkan di api, ketika beliau akan dibakar, tapi beliau menolak bantuan dari malaikat Jibril tersebut. Padahal hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau berbuat dengan ilmu Allah. Beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Akhirnya Allah berbuat dengan ilmu Allah, apinya dijadikan dingin. Nah, begitu juga anjuran Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anjuran itu menuju ke arah sana, agar orang itu selalu terpaut kepada Allah di dalam segala macam aktivitasnya. Manusia ketika menjalani kehidupan, setiap detiknya itu selalu membuat keputusan, membuat suatu pilihan-pilihan, apapun itu ketika menjalankan kehidupannya. Entah itu sekedar keluar ke warung, keluar mengajak anaknya jalan-jalan, itu semua keputusan-keputusan yang dibuat ya, di dalam kehidupan. Kalau orang awam, sebatas dia melihat tidak ada yang melanggar norma agama, maka mereka dengan santai saja melakukan semua itu. Bebas ke warung mana saja, bebas rekreasi kemana saja. Itulah mukmin yang awam. Sedangkan makom pertengahan harus ada perintah di hati selain melihat Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan makom khawasul khawas harus berbuat dengan ilmu Allah. Itu lebih rumit lagi. Nah, oleh karena itu, anjuran beliau itu agar orang tersebut berhati-hati, warok dalam hal yang dihalalkan. Bukan hal yang makruh, bukan yang haram, tapi hal yang dihalalkan juga harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan, menunggu petunjuk dari Allah. Hal ini terkait dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sendalnya ketika putus. Nah, beliau memberikan perumpamaan sampai ketika meminta garam. Itu maksudnya untuk hal yang sepele harus minta kepada Allah, harus bergantung kepada Allah. Yang begitu juga ketika Sultanul Aulia menganjurkan untuk sholat istikharah setiap malam, itu melatih manusia agar hatinya selalu terpaut kepada Allah, bersandar kepada Allah di dalam menjalani kehidupannya, di dalam memberikan suatu keputusan. Tidak boleh dengan hawa nafsunya, tidak boleh serampangan, tidak boleh hanya melihat Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan harus dengan ilmu Allah. Jadi itulah makom-makom yang memang berbeda tingkatannya sesuai dengan anjuran beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.